warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Laili Isani, NIM 3219217. Baiklah, saya akan menjelaskan materi bagian yang A, yaitu konsep teori produksi Islam. Yang pertama, pengertian produksi. Pengertian produksi dalam perspektif Islam yang dijelaskan oleh Haf yaitu sebagai usaha manusia tidak hanya memperbaiki kondisi fisik materialnya tetapi juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana yang digariskan dalam Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, prinsip produksi dalam Islam. Yang pertama, produksi ditempuh dengan cara yang halal. Yang kedua, dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah kepada kezaliman. Yang ketiga, dilarang melakukan ihtikar atau penanaman barang. Yang keempat, produksi yang ramah lingkungan. Selanjutnya yang ketiga yaitu faktor-faktor produksi dalam Islam. Yang pertama yaitu tanah. Islam telah mengakui tanah sebagai faktor produksi, tetapi tidak setepat dalam arti sama yang digunakan di zaman modern. Tanah yang dianggap sebagai faktor produksi penting mencakup semua sumber daya yang digunakan dalam proses produksi, umpamanya permukaan bumi, kesuburan tanah, sifat-sifat sumber daya, udara, air mineral, dan lain-lain. Yang kedua itu tenaga kerja. Dalam Islam, buruh bukan hanya satu jumlah usaha atau jasa yang ditawarkan untuk dijual pada pencari tenaga kerja manusia, namun dalam Islam buruh digunakan dalam arti yang lebih luas namun lebih terbatas. Terbatas dalam arti bahwa seseorang pekerja tidak secara mutlak bebas buat apa saja yang dikehendakinya dengan tenaga kerjanya itu. Yang ketiga yaitu modal. Dalam modal dapat juga tumbuh dalam masyarakat yang bebas bunga, namun Islam memperbolehkan adanya laba yang berlaku sebagai intensi untuk menabung walaupun ada larangan akan bunga itu. Tidak berarti bahwa tidak terdapat biaya modal tak berkeyakan dari segi penggunaan alternatifnya. Karena itu tingkat keuntungan pada usaha ekonomi yang khusus antara lain dapat digunakan sebagai salah satu sarana penentuan modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Fakra, NIM 319-234 akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu biaya produksi. Biaya produksi adalah seluruh biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam menghasilkan produk dan jasa. Artinya, biaya produksi adalah biaya yang timbul dari suatu proses produksi perusahaan dalam membuat barang atau jasa yang akan dijual. Jenis-jenis biaya produksi. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap ialah biaya yang dikeluarkan dalam besaran yang tetap atau stabil. Yang kedua, biaya variabel adalah biaya yang besarannya berubah-ubah tergantung pada volume kegiatan. Yang ketiga, biaya total. Biaya total adalah keseluruhan biaya yang digunakan untuk memproduksi sebuah output. Yang keempat, biaya rata-rata adalah jumlah biaya produksi per unit yang dihasilkan. Yang kelima, biaya marginal. Biaya marginal adalah biaya tambahan untuk menghasilkan suatu barang. Unsur biaya produksi. Yang pertama, biaya bahan baku adalah bahan yang akan menjadi bagian dari barang hasil produksi. Yang kedua, tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah semua balas jasa yang diberikan oleh perusahaan. Yang ketiga, biaya overhead, yaitu biaya pabrik adalah biaya pabrik selain daripada bahan baku dan tenaga kerja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anjali Putri Melania, NIM 3219212 akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu C, biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha untuk menghasilkan faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi dalam perusahaan. Biaya dalam pengertian ekonomi ialah semua beban yang harus ditanggung untuk menyediakan suatu barang agar siap dipakai oleh konsumen. Biaya produksi merupakan faktor utama dalam menentukan jumlah barang dan jasa yang akan dijual di pasar. Untuk mengetahui penawaran dan jumlah barang yang ditawarkan, harus mengetahui biaya-biaya yang dikeluarkan, di mana berakar dari prinsip produksi. Biaya produksi dapat meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, bahan baku atau bahan dasar termasuk bahan setengah jadi. Selanjutnya, bahan-bahan pembantu atau penolong, upah tenaga kerja, dari tenaga kerja kuli hingga direktur. Selanjutnya, penyusutan, peralatan, dan produksi. Yang terakhir, uang modal atau sewa. Faktor-faktor biaya produksi
adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor produksi yang bisa digunakan dalam proses produksi yaitu yang pertama sumber daya alam. Sumber daya alam ini adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam di sini meliputi segala sesuatu yang ada di dalam bumi. Selanjutnya, sumber daya manusia atau tenaga kerja. Tenaga kerja adalah segala kegiatan manusia baik jasmani maupun rohani yang dicurahkan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya, sumber daya modal. Modal menurut pengertian ekonomi adalah barang atau hasil dari produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk lebih lanjut. Yang terakhir, sumber daya pengusaha. Sumber daya ini disebut juga dengan kewirausahaan. Baiklah, sampai di sana hasil presentasi dari saya. Selanjutnya materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sylvia NIM 321929 akan melanjutkan bagian yang D, efisiensi dan skala ekonomi. 1. Efisiensi. Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang optimum. Adapun pengertian efisiensi menurut para ahli adalah sebagai berikut. Menurut Hasibuan yang mengambil dari pernyataan Emerson, efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input, masukan, dan output hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan. Efisiensi sering dilakukan pada berbagai bidang kehidupan manusia yang tentunya memiliki tujuan sebagai alasan dilakukannya efisiensi. Terdapat A. Untuk mencapai suatu hasil atau tujuan sesuai dengan yang diharapkan. B. Untuk menghemat atau mengurangi penggunaan sumber daya dalam melakukan kegiatan. Lanjut, skala ekonomi. Skala ekonomi merupakan fenomena turunnya biaya produksi per unit dari suatu perusahaan yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi. Istilah skala ekonomi seringkali dicampurkan dengan istilah pengambilan skala. Skala ekonomi membahas antara biaya produksi dengan jumlah produksi, sedangkan pengambilan skala membahas hubungan antara jumlah produksi dengan faktor-faktor produksi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya Karen Azikra akan mempresentasikan bagian yang E, yaitu perbandingan konsep produksi dalam Islam dan konvensional. Pertama, konsep produksi Islam. Konsep produksi Islam dalam Al-Quran artinya sebagai bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor sumber produksi yang diperbolehkan. Prinsip produksi dalam Islam berarti menciptakan sesuatu yang halal yang merupakan akumulasi dari semua proses produksi. Prinsip produksi dalam Islam bertujuan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga kegiatan produksi harus dilandaskan dengan nilai-nilai Islam dan sesuai dengan maqasid al-syariah. Yang kedua yaitu konsep produksi konvensional. Dalam ekonomi konvensional, tujuan dari produksi ialah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Jadi, perbedaan konsep produksi konvensional dengan konsep produksi Islam adalah pada konsep produksi konvensional keuntungan merupakan hal yang utama, sedangkan pada konsep ekonomi Islam konsep produksi lebih mengacu pada kemaslahatan umat. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari saya yaitu konsep produksi konvensional. Salah satu ekonomi barat yang terkenal dan terkemuka ialah John Maynard Keynes. Keynes berpendapat bahwa kegiatan produksi dan pemilihan faktor-faktor produksi masih dapat dilimpahkan kepada pihak swasta. Namun bukan berarti pemerintah lepas tangan dalam masalah ekonomi. Pemerintah wajib mengatur kebijakan-kebijakan untuk mempengaruhi perekonomian. Contohnya, pemerintah berperan dalam stabilisasi perekonomian melalui kebijakan-kebijakan moneter, fiskal, dan perdagangan untuk mengatur besarnya pemerintahan agregat sehingga dapat mempertahankan full employment dan menghindari inflasi maupun deflasi. Adapun pemeranan pemerintah yaitu
Yang dimaksudkan yaitu pertama lambannya pertumbuhan ekonomi, yang kedua itu tingginya pengangguran dan kemiskinan, yang ketiga itu inflasi dan defisit negara, anggaran, yang selanjutnya yaitu melambungnya utang luar negeri. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.